Oke, Delva. Jadi Anda kan kuliah selagi kuliah di luar Amerika, sudah mikirin soal startup. Yes. Ruang Guru ya akhirnya sudah terbentuk sejak tahun? Sejak tahun 2014. 2014, oke. Selagi masih di sana ya. Nah, kenapa pikirannya waktu itu bikin startup nih, harus ke Indonesia nih harus bikin startup? Apakah berhubungan dengan kuliah waktu itu S1-nya atau seperti apa? Jadi waktu itu sih awalnya sebenarnya side project aja, project sampingan. Ya pertama project sampingan waktu saya masih agak-agak. Jadi waktu saya masih kerja lah, pas kerja di Jakarta, waktu itu saya ada project sampingan. Ya waktu itu kita ya kecil-kecilan aja kan, maksudnya kita juga nggak tahu ini bakal jadi seperti apa gitu. Tapi lama-kelamaan kok ternyata usernya semakin banyak, terus kita mulai mendapatkan pendapatan gitu kan. Nah terus waktu itu kita juga akhirnya ngobrol dengan beberapa investor gitu, dan ternyata investornya itu baru meeting 15 menit dia langsung bilang oke saya mau invest. Gitu. Jadi waktu itu kita langsung oh ternyata ini project beneran nih, bukan kecil-kecilan gitu kan. Buktinya ada yang mau invest, dan akhirnya dari investasi itu kita berhasil hiring beberapa orang gitu kan, untuk akhirnya menjadi tim pertamanya dulu di Ruang Guru. Sampai saat ini kita sudah 3 kali ronde investasi. Gitu. Jadi dulu investasi pertama, lalu ada investasi kedua, kemarin kita baru selesai investasi ketiga gitu. Jadi lama-lama semakin besar dan besar gitu. Jadi kalau ditanya dulu gimana kepikirannya, sebenarnya nggak kepikiran. Karena apa? Karena sebenarnya proyek sampingan kekecilan yang lama-lama akhirnya semakin tumbuh dan sampai sekarang gitu. Membesar ya? Iya. Keren banget. Nah, Ruang Guru akhirnya muncullah Ruang Guru. Bisa jelasin Ruang Guru ini apa sebetulnya? Ya, jadi Ruang Guru itu adalah startup pendidikan sekarang mungkin terbesar di Indonesia. Kita punya murid udah 3 juta orang, punya guru 150.000 orang, tersebar di seluruh Indonesia. Jadi yang kita tawarkan adalah kita itu penyedia jasa pendidikan yang berbasis teknologi. Jadi sebenarnya ada banyak banget produk-produk kita itu. Jadi ada produk yang di sekolah. Jadi orang tuh bisa try out online. Terus ada orang bisa langganan video belajar. Terus ada orang bisa manggil guru ke rumah. Ada juga orang bisa nanya guru lewat app gitu. Jadi sebenarnya kita udah banyak di vertikal pendidikan ini semua. Cuman semuanya yang berbasiskan teknologi. Gitu, karena kita percaya sebenarnya di Ruang Guru ini pendidikan itu bisa maju dengan teknologi. Udah nggak mungkin kalau kita hanya business as usual, gitu kan. Kalau business as usual tadi yang saya bilang 128 tahun dong, gitu kan. Jadi harus ada inovasi baru, dan itu kita di sini semua berpikir apa sih inovasi selanjutnya untuk pendidikan. Nah, mengenai apa guru-guru? Nih saya lihat nih banyak kan anak-anak muda. Iya. Seperti apa? Dari usia berapa? Apakah ada juga yang mahasiswa atau Jadi kalau kita semua sih, karena untuk guru-guru apalagi yang guru datang ke rumah itu ya. Jadi produk kita yang itu kita namakan ruang les. Ruang les. Itu sebenarnya nggak cuman pelajaran sekolah aja, tapi bisa musik, bisa olahraga, bisa keterampilan lain, apapun itu gitu. Macam-macam. Jadi target audiensnya jadi juga banyak gitu. Ada yang masih kecil, ada juga yang udah kerja gitu. Kalau kerja misalnya mereka pengen latihan public speaking atau pengen latihan apa gitu, itu kan ada gitu. Jadi sebenarnya target audiensnya sangat lebar gitu. Nggak cuman anak-anak sekolah, tapi sebenarnya kayak yang lain-lain juga gitu. Cuman memang mayoritas dari murid-murid kami sebenarnya adalah anak-anak sekolah. Itu biasanya SMP, SMA lah. Jadi sebenarnya bisa langsung daftar aja sih kalau guru ya di website kita atau di aplikasi kita. Dari situ juga udah akan diminta, jadi seluruh data diri, terus mau ngajar apa, terus itu tarifnya berapa per jam yang dimau oleh gurunya gitu kan. Terus nanti akan kita verifikasi dari tim kami. Verifikasi itu adalah verifikasi identitas gitu kan, karena kita nggak mau orang yang identitasnya nggak jelas akhirnya ngajar, jadi harus aman gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga akan kita verifikasi apakah dia bisa ngajar hal-hal yang pengen diajarkan spesifik. Jadi kalau misalnya mau ngajar matematika ya kita lihat emang ini orang dulu kuliahnya apa, nilainya berapa, mesti kita tanya itu semua. Kalau misalnya dia mau ngajar piano ya udah ada sertifikat bisa bermain piano gitu. Jadi memang kita berdasarkan sertifikat, cuman nanti kita mengandalkan sistem rating dari murid.
Jadi murid Oke. itu kan kalau misalnya dia sudah iya. sudah ada dapat gurunya nih, Sudah nyaman, nah terus ya. habis itu dia tulis ratingnya gitu kan. Nah, lama-lama memang feedbacknya guru-guru ya. yang bagus ratingnya semakin lama semakin bagus dong, dan semakin banyak reviewnya. Mempengaruhi Dan angka itu juga? mempengaruhi dia itu jadinya nanti kalau dicari di halaman pertama. Nah, gitu. Oke. Iya. Download aplikasinya aja Ruang Guru. aplikasi Jadi juga, oke. aplikasinya ada di Android, ada di iOS juga gitu. Dan itu juga sekarang selalu udah jadi nomor satu sih aplikasi pendidikan. Jadi memang karena kan kita muridnya juga udah 3 juta orang gitu. Jadi dan itu juga beda-beda kan. Misalnya ada orang yang pengen nonton video aja. Nah di aplikasi itu bisa nonton video gitu. Dan itu pasti lebih murah daripada dia harus datengin guru ke rumahnya dong gitu. Tapi kalau misalnya dia pengen guru ke rumahnya itu juga bisa gitu. Di situ juga bisa ada, sekarang ada yang baru namanya Ruang Guru Digital Bootcamp. Itu jadi belajarnya itu lewat grup chat gitu. Jadi murid-murid ini masuk ke grup chat. Di situ ada guru yang standby 24 jam. Jadi ada 30 orang gitu ya, dan nanti bisa nanya kapanpun ke guru itu gitu. Jadi kayak di dalam kelas gitu, tapi semuanya online gitu. Jadi mereka bisa saling membantu, mereka bisa saling nanya, saling tukar informasi. Gurunya juga dari situ untuk memfasilitasi dan membantu gitu. Jadi senang lah, di situ ada banyak sekali yang bisa dilakukan. Jadi kita sebenarnya kita sudah ada kerjasama dengan 27 provinsi sih. Oh, oke. Iya, 27 provinsi. Jadi ada 80% provinsi di Indonesia itu sudah kerjasama dengan Ruang Guru gitu. Jadi sekarang sekolah-sekolah di daerah-daerah ini juga sudah wajib menggunakan Ruang Guru. Tapi untuk mereka kalau mau ambil tryout online-nya gitu. Tapi jadi sebenarnya kita sudah Bisa di apply seluruh langsung gitu Indonesia, ya? seluruh Indonesia, 27 provinsi. Kalau kantor kita ada 2 di Jakarta sama di Jogja. Oke. Gitu. Wow, keren sekali. Iya, lumayan. Belva, saya Yes. mau tanya nih. Apa? Kenapa sih Anda mau untuk berjuang untuk Indonesia di bidang pendidikan? Ya, karena menurut saya sih yang mikirin pendidikan itu nggak mesti hanya pemerintah, karena pemerintah itu juga banyak banget yang dipikirin, dan kadang-kadang karena birokrasi dan segala macamnya itu tidak bisa mempunyai inisiatif yang baik untuk pendidikan dan yang revolusioner gitu lah. Jadi biasanya yang akhirnya menjadi pemicu perubahan itu adalah dari sektor swasta, dan kita saya sendiri dan ada pendiri satu lagi Iman Usman gitu ya, itu kita berpikir kita anak muda, kita berpendidikan juga, kita tahu gimana caranya bikin sesuatu dengan teknologi, dan kita tahu permasalahan pendidikan Indonesia kayak apa, kita pernah mengenyam pendidikan di luar negeri kayak apa. Jadi kenapa enggak gitu kan, kalau bukan kita siapa lagi yang mau ngurusin ini gitu kan, karena kalau kita cuma nungguin pemerintah mau ngapain itu kan nggak selesai gitu kan. Dan biasanya kalau teknologi gitu ya udah pemerintah udah nggak bisa dong, maksudnya mau ngapain gitu kan. Jadi emang harus dari anak-anak muda nih, dan kita berpikir ya udah siapa lagi kalau bukan kita nih gitu. Akhirnya kita ya udahlah coba gitu. Nah, apa waktu itu triggernya, pemicunya akhirnya buat Anda bilang, wah ini penting? Iya. Apa waktu itu pemicunya? Pemicunya sebenarnya bukan cuma satu sih, tapi ada banyak gitu kan. Misalnya tadi saya di Singapura merasa saya masih ketinggalan. Terus habis itu di Amerika pun saya juga merasa ketinggalan. Apalagi di Harvard, Stanford itu kan universitas terbaik di dunia gitu kan. Sebagai orang Indonesia kayak sayang banget nih anak-anak di Indonesia tuh nggak punya akses ke pendidikan yang bagus dari awal gitu kan. Maksudnya kalau udah umurnya lewat ya udah lebih susah lagi untuk belajar gitu kan. Terus dengan interaksi saya dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan macam-macam itu akhirnya lama-lama seluruh itu tuh akhirnya membuat saya berpikir, oh memang harus nih pendidikan ini dipikirin juga oleh anak-anak muda, karena kita sebenarnya yang ngerti, kita yang tahu teknologi, dan kita bisa punya impact yang banyak gitu. Dan di samping itu juga pendidikan itu adalah bisnis yang besar. Iya kan, maksudnya bisnis yang nggak pernah mati lah pendidikan itu, gitu kan. Karena orang itu ya pasti untuk pendidikan apapun mau lah gitu kan, untuk dibayar, apalagi itu baik untuk anaknya gitu kan. Sekarang coba aja lihat bimbel ada berapa banyak. Jadi itu juga merupakan suatu kesempatan bisnis yang besar juga. Jadi selain saya juga punya dampak sosial, pendidikan lebih baik, dan yang kedua juga penghidupan saya juga bagus juga gitu kan, dan bisa mempekerjakan banyak sekali. Sekarang udah 270 orang di Ruang Guru, dan semuanya juga anak-anak muda gitu kan. Jadi
secara sosial dan secara finansial ya? juga sudah kena. Karena memang anak muda dibekali dengan tenaga, dibekali juga dengan ide dan kreativitas. Jadi waktunya kita bergerak dengan cara yang lebih kreatif lagi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Belva sudah menginspirasi hari ini. Maju terus buat ruang gurunya. Amin. Tetap menginspirasi Indonesia. Terima kasih.